Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nalawibawa. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Aisyah Bandung, program studi Sarjana Pariwisata. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai inovasi strategi pembangunan wisata di Situ Bagendit. Oke, kenapa di Situ Bagendit ya? Karena memang saya kebetulan asli Garut dan memang tempat tinggal saya berdekatan dengan kawasan wisata ini ya. Ya, next. Pengertian strategi pembangunan pariwisata. Strategi pembangunan pariwisata merupakan upaya untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi pariwisata suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat menjadikan objek wisata itu menjadi lebih baik dengan strategi yang telah dirancang. Strategi ini mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar objek wisata dan daya tarik di sekitar serta akan menjadikan cerminan kebersihan sebuah sistem pariwisata yang baik. Itu pengertian dari strategi pembangunan pariwisata. Jadi strategi pembangunan pariwisata ini di mana kita merancang sebuah strategi untuk menawarkan atau membangun sebuah pariwisata yang akan menarik wisatawan. Gitu. Oke, lanjut ke langkah-langkah strategi pembangunan pariwisata di Situ Bagendit. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah di kawasan ini ya, di Situ Bagendit ini. Yang pertama ini ada langkah awal ya dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat setempat, yakni menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan situ ya tentunya. Untuk mengembangkan potensi ini, salah satu langkah strategisnya itu yang pertama menjaga kebersihannya itu. Nah, diantaranya membersihkan sampah-sampah, kotoran, dan rumput yang tumbuh di sekitar sungai itu. Sungai Situ Bagendit itu dengan melibatkan masyarakat untuk bergotong royong agar air yang di sungai terlihat bersih sehingga dapat dimanfaatkan untuk keliling sungai dengan menggunakan alat rakit. Jadi sekalian membersihkan itu bisa kita sambil menikmati alam juga gitu bersama masyarakat ya. Itu juga nantinya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan-wisatawan yang datang pada hari itu karena itu sebuah budaya yang sudah melekat gitu di kalangan bangsa Indonesia ini, budaya gotong royong. Itu selanjutnya menyediakan dan mengembangkan berbagai sarana penunjang pariwisata yang dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Situ Bagendit. Ya. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik lapang pekerjaan serta dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membangun sarana-sarana tersebut. Ya. Di antaranya beberapa sarana yang disediakan dalam rangka meningkatkan kepuasan pengunjung wisatawan antara lain adalah rumah atau warung makan, penjualan cenderamata, permainan, rekreasi di sekitar Situ Bagendit, joglo atau rumah-rumah istirahat kayak saung-saung gitu, homestay, sarana parkir, WC, dan rumah ibadah. Itu langkah strategi untuk membangun pariwisata di Situ Bagendit. Poin kedua. Lanjut, memperbaiki aksesibilitas menuju objek wisata Situ Bagendit. Secara umum, aksesibilitas menuju objek wisata Situ Bagendit ini dapat dikatakan cukup baik ya, karena memang objek wisata ini tempatnya memang berdekatan dengan jalan raya, gitu. Tidak
susah diakses gitu ya untuk aksesibilitasnya. Terus ada juga memang angkutan umum yang bisa langsung ke sana gitu. Jadi para pengunjung tidak khawatir bagaimana cara ke sana gitu. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan wisata pedesaan dalam membangun pariwisata. Nah, ini ada beberapa ya. Untuk meningkatkan SDM ini ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang meliputi peningkatan kemampuan secara ilmu pengetahuan. Terus meningkatkan kemampuan fisik, keterampilan, maupun dalam penguasaan sumber daya yang ada. Nah, bagaimana kita caranya bisa memberdayakan sumber daya manusia yang ada itu untuk meningkatkan kualitas dari pembangunan pariwisata ini gitu di langkah keempat ini ya. Lanjut nomor 5, meningkatkan promosi produk wisata pedesaan, khususnya produk masyarakat sekitar seperti kerajinan, makanan, dan masakan khas, serta cenderamata lain. Nah, di makanan atau kerajinan, meningkatkan produk wisata pedesaan ini, upaya pemberdayaan ini secara tidak langsung sudah dapat mencetak lapangan kerja baru bagi masyarakat ya. Bentuk pemberdayaan lain yaitu pengadaan pasar wisata serta ramainya kawasan di situ Bagendit. Kita dapat mengembangkan pasar wisata di mana pasar wisata ini mampu menampung berbagai produk-produk hasil dari warga sekitar ya, wilayah lokasi wisata atau bahkan produk dari wilayah lain untuk memasarkan produk-produk hasil pemberdayaan di warga sekitar ya. Ini salah satu strategi yang bagus ya untuk mempromosikan khas-khas yang ada di sana gitu. Next ada meningkatkan promosi pariwisata. Nah, meningkatkan promosi pariwisata melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait seperti Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan meningkatkan kualitas dan kualitas materi promosi dalam bentuk pamflet, brosur, booklet, CD alternatif, dan website. Nah, itu untuk meningkatkan promosi di wisata ini ya, bisa menggunakan media cetak dan lain sebagainya. Meningkatkan kerjasama. Yang ketujuh ya, meningkatkan kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata atau BPW. Dalam hal ini, pemasaran produk-produk wisata di pedesaan Kabupaten Garut berbagai pihak terkait ya, banyak ya di Garut biro-biro perjalanan wisata. Lanjut nomor 8, mendirikan Tourist Information Center atau TIC. Ini tujuannya kita bisa ketahui ya, ini adalah untuk sumber informasi apa saja yang ada di dalam sebuah pariwisata itu gitu. Untuk menginformasikan kepada wisatawan gitu. Ini memang perlu ada ya di kawasan-kawasan atau di tempat-tempat yang sentral gitu. TIC ini. Yang selanjutnya ke-10, membentuk dan membina kelompok sadar wisata di setiap desa yang memiliki potensi. Ya, jadi dalam hal ini kita dapat membentuk potensi-potensi yang bisa dikembangkan gitu.
sebagai objek wisata dan daya tarik wisata pedesaan. Untuk selanjutnya dapat dibina agar dapat mendukung program pembangunan pariwisata, khususnya pariwisata pedesaan di daerah mereka. Ya gitu. Jadi membina kelompok-kelompok sadar wisata, misalkan ada suatu komunitas nih di sekitar sana, komunitas yang memang bisa dapat menunjang pembangunan pariwisata lebih baik gitu. Kita bina lebih untuk bisa mengarahkan lagi lebih baik lagi gitu ke depannya, seperti itu. Lanjut nomor 11, yakni memberikan penyuluhan, pengarahan dan penjelasan kepada masyarakat khususnya yang bertempat di sekitar objek wisata. Nah, ini penting juga ya untuk sebuah strategi pembangunan pariwisata agar nantinya si pariwisata ini dapat berkembang terus lebih baik lagi ke depannya dan tidak mengalami kemunduran gitu. Jadi si objek ini tetap terjaga. Kita lakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar khususnya karena memang ini akan menjadi sumber penghasilan atau sumber ekonomi yang baik gitu bagi mereka juga. Itu mungkin dari langkah-langkah strategi pembangunan pariwisata di Situ Bagendit. Next, kita cari potensi strategi pembangunan di Situ Bagendit ini. Kawasan Situ Bagendit terletak di Jalan Kiai Haji Hasan Arif, termasuk dalam wilayah administratif Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi. Ini Jalan Kiai Haji Hasan Arif ya, Jalan Raya ini sangat sentral sekali. Ini tidak jauh dari pusat kota, hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit ya dari pusat kota. Terus jalannya juga cukup baik untuk dilewati. Nah, potensi-potensi apa saja sih yang bakal nantinya tepat untuk pariwisata di Situ Bagendit ini, pembangunan pariwisata di Situ Bagendit ini? Yang pertama, yakni potensi topografi atau lahan darat ya. Ini potensinya didominasi kemiringan lahan yang berada pada kelas 1 antara 0 sampai 8% dengan karakter lahan datar. Nah, lahannya datar jadi enak banget nih buat dijadiin dari segi topografi ini kayak taman-taman gitu. Terus camp-camp, tempat camping atau banyak hal lah gitu. Nah, sementara di bagian sempadan lain, terutama di bagian barat laut, Situ Bagendit berada pada kemiringan kelas 2 antara 8 sampai 15% dengan karakteristik lahan landai. Maka kondisi ini memberikan potensi pengembangan penataan ruang Situ Bagendit menjadi kawasan wisata alam tirta yang aman daripada potensi kebencanaan kawasan. Di sini memang tidak ada di daerah ini memang tidak ada rawan-rawan bencana seperti banjir, itu tidak ada ya potensi banjir di sini karena memang ini lumayan dalam juga, dapat menampung air lebih banyak di situ ini. Tidak sering meluap ke pemukiman, paling meluap ke pesawahan di area sini mungkin. Ya, itu potensi di topografi, dari segi topografi. Terus ada juga potensi pada kondisi hidrografi. Nah, kawasan Situ Bagendit menjadi kawasan tirta. Jadi hidrografi ini kawasan air ya, perairannya. Ini ya. Potensi ini penggunaan lahan di kawasan Situ Bagendit ya, dalam potensi ini
produk utamanya yaitu ya Tirta itu. Dan unggulan yang ditawarkan kepada para pengunjung sebagai kawasan wisata Tirta dengan luas areal 87,57 hektar akan memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung mengelilingi seluruh area wisata Bagendit menggunakan rakit maupun sepeda air. Jadi kita bisa jalan-jalan nih menggunakan rakit atau sepeda air bersama keluarga dan pasangan mungkin ya. Terus lanjut, ada potensi kondisi penggunaan lahan. Nah, di potensi ini akan memberikan potensi daya tarik pengunjung, di antaranya tutupan lahan seperti vegetasi yang akan memberikan suasana alami sebagai kawasan lindung. Saat ini fungsi lindung kawasan belum berjalan secara optimal. Pengoptimalan fungsi lindung kawasan dengan memberikan space untuk pemanfaatan bagian-bagian sempadan tertentu situ Bagendit menjadi ruang terbuka hijau atau RTH akan potensi pengembangan atraksi dan menjadi daya tarik wisata situ Bagendit. Nah, itu di kondisi penggunaan lahan bisa kita gunakan sebagai ruang terbuka hijau ya. Lanjut, ini ada inovasi ya, inovasi yang saya tawarkan mungkin untuk pembangunan pariwisata situ Bagendit nih. Ada yang pertama membuat lahan camping ground di area pinggiran kawasan situ Bagendit. Nah, kita bisa lihat di area pinggiran ini sangat cocok sekali untuk kita buat atau di sini ya, area pinggiran ini nih, ini area yang cocok untuk dibuat camping ground ya, karena memang view-nya sangat bagus sekali. Kita dari sini, daerah sini kita bisa melihat pemandangan gunung. Ada 3 gunung di sini, ada di sekitar sini ada Gunung Guntur, di sini ada Papandayan, dan di sebelah sini ada Gunung Cikura ya. Ini kalau ketika sunset ini sangat bagus sekali pemandangan kalau kita berada di sini. Kita berada di sini nih, di area ini. Ini bagus sekali untuk kita dirikan camping ground ya. Buat kita bisa bersantai dengan keluarga gitu di area sini. Lanjut, ruang wisata edukasi pertanian. Nah, kita untuk wisata edukasi ini kita bisa manfaatkan lahan-lahan pertanian warga yang ada di sini, yang ada di sekitar sini. Ini kan adalah areal ini adalah area pesawahan ya, area pertanian warga sekitar. Nah, kita bisa manfaatkan ini untuk edukasi pertanian bagi para wisatawan yang ingin berwisata edukasi juga gitu, mengenalkan kepada anak-anaknya tentang pertanian di sini. Lanjut, area lindung kawasan di bagian pulau kecil di tengah situ Bagendit. Area lindung kawasan ini kita bisa mencontoh dari Ciwidey, Ranca Upas. Itu ada area kawasan konservasi ya. Kalau kita lihat di peta ini di sekitar sini. Nah, di sini ini ada namanya Nusa Lutik ya. Ini bisa dijadikan kawasan lindung. Kita bisa isi dengan hewan-hewan yang dilindungi untuk wisata edukasi juga. Edukasi konservasi juga kita bisa lakukan di area sini. Sekalian kita bisa mengedukasi juga wisatawan serta masyarakat akan pentingnya konservasi ya. Konservasi
di area sini ya. Itu mungkin inovasi yang saya tawarkan untuk pembangunan pariwisata di Situ Bagenit ini. Terima kasih, mungkin dicukupkan sekian materi dari saya mengenai inovasi strategi pembangunan pariwisata di Situ Bagendit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.